Film yang akan kita review kali ini, film yang berasal dari Prancis yang berjudul The Swarm yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan seorang ibu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan kedua anaknya dengan beternak belalang. Namun, belalang yang biasanya memakan rumput, belalang yang ini malah memakan darah, guys. Bagaimana kelanjutannya? Tonton alur ceritanya sampai habis ya. Jangan lupa di-subscribe. Di sebuah pedesaan terpencil di Prancis, terdapat seorang janda yang bernama Virginia, yang tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Laura dan Gaston. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Virginia memiliki peternakan belalang. Belalang ini akan dijadikan tepung dan digunakan sebagai makanan bebek atau unggas sejenisnya, yang mengandung protein tinggi. Namun akhir-akhir ini belalang miliknya banyak yang mati dan tidak bertelur lagi. Hal itu membuat belalangnya makin hari semakin menurun. Kemudian datanglah Brian, orang yang biasa membeli belalang dari tempatnya. Akan tetapi dengan belalang yang berukuran kecil dan jumlahnya terlalu sedikit, Brian pun tidak jadi membeli belalangnya. Karena kerugian tersebut, Virginia pun merasakan kesulitan ekonomi, dan ia harus meminjam uang pada Karim, seorang teman yang sering membantunya, dan juga sekaligus petani anggur. Dia juga sering membantu Virginia menjual tepung belalangnya dengan menawarkan pada kerabat bisnisnya. Karena paham keadaan ibunya sekarang, Laura dan Gaston sering membantu ibunya dalam memelihara belalang. Hingga pada suatu ketika, Laura melihat video postingan teman sekolahnya yang bernama Kevin, di mana dia mengejek Laura tentang pekerjaan ibunya yang dianggap aneh karena telah memelihara belalang. Hal itu membuat Laura merasa malu pada usaha ibunya tersebut. Sementara Gaston melihat salah satu belalang peliharaannya itu memakan luka di tangannya. Ia merasa aneh. Pada sore harinya, si ibu mengajak Laura dan Gaston menjual sisa hasil panen belalangnya ke toko terdekat. Saat ibu masuk ke toko, secara tidak sengaja Laura melihat Kevin, orang yang sudah menyinggung pekerjaan ibunya di sosial media kemarin. Laura kemudian mendatangi Kevin, dan di sini Kevin menyinggung tentang kematian ayahnya Laura, di mana Kevin mengatakan kalau ayahnya Laura telah mati di antara kambing-kambing miliknya dulu. Mendengar itu, Laura menjadi sangat marah atas ucapan Kevin, dan perkelahian pun tidak bisa dihindari. Untungnya, si ibu datang tepat waktu dan melerai mereka berdua. Setelah itu, mereka pulang. Sesampainya di rumah, Laura sangat kesal pada usaha ibunya. Ia juga mengatakan kalau saja dulu mereka memelihara kambing, orang lain tidak akan merendahkan mereka. Tetapi setelah kematian ayahnya, ibunya berganti haluan menjadi peternak belalang. Keluarga mereka malah jadi bahan tertawaan. Dengan perasaan Laura yang masih sangat kesal, si ibu pun menghampirinya dan berkata kalau nanti ada orang yang akan membeli semua belalang miliknya. Dan dia juga berjanji akan pindah dari desa tersebut untuk memulai usaha baru yang bisa membuat keluarganya bahagia dan tidak jadi bahan bulian lagi. Tibalah pada hari seseorang datang yang akan membeli semua belalang tersebut. Namun uang yang diterima Virginia ternyata jauh di bawah harga yang sudah ditentukan. Ternyata orang ini tidak benar-benar ingin membeli belalang Virginia. Semua itu karena belas kasihan dari Karim. Karim menceritakan keadaan ekonomi Virginia pada orang tersebut. Hal itu membuat Virginia menjadi marah dan mengambil kembali belalang dan mengusir orang itu dari rumahnya, dan melampiaskan emosinya dengan mengobrak-abrik kandang belalang miliknya, yang kemudian ia tergelincir dan pingsan. Saat tersadar, dia merasa kaget. Ia melihat belalang tersebut meminum darah dari lukanya. Melihat hal itu, ia tampak bingung. Namun, tak mau terlalu memikirkannya, Virginia melupakan keanehan itu. Kemudian, pada malam harinya, Virginia mendatangi Karim untuk membicarakan masalah tadi siang. Karim sebenarnya hanya ingin membantu Virginia. Namun Virginia bilang dia hanya ingin dibantu support dan dibantu menawarkan bisnisnya, bukan menyuruh orang lain untuk pura-pura beli karena kasihan.
Sepulangnya dari bertemu Karim, Virginia kembali mengecek keadaan belalangnya. Dia sangat terkejut saat melihat belalangnya itu berkembang biak dengan sangat cepat. Karena merasa ada yang aneh dengan belalangnya menjadi aktif setelah minum darahnya, keesokan paginya Virginia pun memasuki kandang belalang lagi. Dan ternyata belalangnya bertambah banyak dengan jumlah reproduksi yang sangat besar dan cepat. Virginia yang merasa heran sempat berpikir apa iya belalang ini berkembang cepat karena minum darah. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Virginia kemudian melepaskan perban di lengannya. Ia membiarkan belalang tersebut memakan tangannya. Setelah melihat sendiri belalang itu sangat aktif meminum darah Virginia, ia pun sekarang percaya. Kemudian Virginia pergi ke kamar mandi untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya, Virginia memasuki kandang belalang dengan memakai baju pelindung. Ketika akan mengeceknya, dia melihat perubahan yang sangat cepat. Belalangnya memproduksi telur yang sangat banyak. Virginia pun langsung menghubungi Karim untuk meminta bantuan. Ternyata Virginia meminta bantuan untuk membuat kandang baru, karena kini belalangnya sudah semakin banyak. Karim pun senang karena kini bisnis temannya itu mulai ada kenaikan. Gaston yang baru pulang sekolah pun ikut senang. Lalu Gaston meminta 1 ekor belalang untuk dimasukkan ke akuarium miliknya. Tapi sayangnya Laura tidak merasakan kebahagiaan yang sama, karena dari awal ia ingin ibunya mengganti pekerjaan lain. Pada saat waktu makan malam, Laura langsung mempertanyakan tentang perkataan ibunya waktu itu, di mana ibunya berjanji akan pindah dari desa tersebut dan memulai bisnis baru. Tapi pada kenyataannya mereka tidak akan pergi kemanapun dan tidak akan meninggalkan bisnis belalang ini. Di sini juga terjadi perdebatan antara Laura dan ibunya, di mana Laura beranggapan bahwa ibunya hanya terobsesi dengan bisnis belalangnya, sehingga tidak memperdulikan kemauan anaknya. Lalu ibunya pun mengatakan bahwa dia tetap harus bertahan mengurusi belalang miliknya, karena masih banyak hutang dan keperluan lain yang harus dibayar. Di tengah malam, Virginia masuk ke kandang untuk memberi makan belalangnya dengan menyayat tangan kanannya agar belalang itu bisa meminum darahnya lagi. Kemudian setelah bersih-bersih, Virginia menemui Karim untuk menghubungi si peternak bebek, orang yang sama dengan yang diusirnya waktu itu. Karena kini kualitas belalangnya sudah bagus dan jumlahnya sangat banyak. Ternyata dia ingin menawarkan si peternak bebek itu lagi. Untungnya si peternak itu setuju. Hasil dari penjualan itu sebagian Virginia gunakan untuk memesan darah hewan untuk kebutuhan belalangnya. Karena pastinya Virginia tidak mungkin memberikan darahnya secara terus-menerus pada hewan ternaknya itu. Tak perlu menunggu lama, 30 liter darah yang dipesan pun sudah sampai. Darah itu kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain lalu dibekukan. Mulai dari hari itu, Virginia pun semakin sibuk dengan pekerjaannya. Laura pun turut ikut dalam membantu ibunya memanggang belalang. Belalang tersebut yang akan dijadikan tepung. Sedangkan Gaston yang masih kecil menikmati hari-harinya dengan bermain bersama kambing peliharaannya. Pada suatu hari ketika sang ibu mengantar pesanan ke beberapa toko, Laura yang sedang termenung dihampiri oleh temannya. Temannya ini tahu kalau Laura sedang kesal dengan ibunya, maka dari itu dia datang untuk menghibur. Namun ketika mereka pindah tempat duduk, Laura tiba-tiba mengambil pisau, lalu menghancurkan kandang belalang tersebut dan mengajak temannya pindah ke tempat lain untuk bersembunyi. Dalam sekejap, sekumpulan belalang pun keluar dari sarangnya. Sementara itu, Gaston yang sedang berada di dalam mobil dengan kambing peliharaannya yang diikat di belakang bak mobil tersebut, tiba-tiba didatangi para kawanan belalang. Gaston yang ketakutan hanya bisa meringkuk di dalam mobil. Sampai beberapa saat kemudian, setelah belalang itu pergi, kambingnya pun ikut hilang entah kemana. Tidak lama setelah kejadian mengerikan itu terjadi, Gaston langsung menghampiri ibunya yang baru pulang dan menceritakan semuanya yang terjadi. Virginia yang panik mendengar itu, ia pun menyuruh Gaston dan Laura tetap di rumah
sedangkan ia akan pergi mencari kambing itu. Setelah mencari kemana-mana, Virginia pun menemukan kambing milik Gaston, namun sudah mati dimakan para kawanan belalang tersebut. Setibanya di rumah, si ibu tidak memberitahu Gaston bahwa dia telah menemukan kambingnya. Di samping itu juga, si ibu yang sudah mengetahui bahwa Laura lah yang telah menyebabkan belalang tersebut lepas dan kemudian memarahinya. Setelah keadaan cukup membaik agar hubungan keluarga mereka semakin erat, ibu mengajak kedua anaknya untuk berlibur ke pantai. Dan setelah pulang dari pantai, terlihat Karim sedang duduk di atas motor metik terbaru, dan motor itu ternyata diberikan untuk Laura. Singkat cerita, kembali ke pekerjaan Virginia. Ia tidak bisa lagi memesan darah untuk belalangnya, karena untuk membeli darah tersebut dibutuhkan sebuah lisensi. Dan karena hal itu, dia pun mengambil darahnya sendiri untuk kebutuhan si belalang tersebut. Karena darahnya masih kurang, Virginia pun nekat mengambil anjing milik tetangganya untuk dijadikan bahan makanan si belalang. Tak hanya itu, ia juga membunuh sapi dan kemudian mengambil darahnya untuk memenuhi kebutuhan belalang tersebut. Karena hal itu membuat mental Virginia semakin memburuk dan juga kelelahan yang berlebihan. Sehingga ia tidak bisa ikut mengantarkan Gaston ke acara klub sepak bolanya. Kemudian hanya Laura saja yang mengantarkan Gaston. Sepulang dari mengantar Gaston, Laura memasuki kamar ibunya dan ia melihat pakaian ibunya yang sudah dipenuhi darah dari perbuatan ibunya semalam. Kemudian Laura mengecek keberadaan ibunya di kandang belalang tersebut, dan terkejutlah Laura bahwa dia melihat seluruh tubuh ibunya dipenuhi dengan belalang yang haus darah. Di tempat lain, Karim mendapatkan pesan dari Laura yang berisikan tentang hal aneh yang dialami ibunya dan menyuruhnya agar Karim datang ke rumah Laura. Sesampainya Karim di rumah Laura, Karim melihat Virginia yang sudah sempoyongan. Lalu Karim mengajak Virginia dan Laura untuk pergi ke rumahnya. Karim mencoba menghibur ibu dan anak itu dengan menonton TV. Namun ketika Laura dan Karim sedang ingin menyiapkan makan malam, Laura sebenarnya ingin bercerita pada Karim tentang keanehan yang terjadi pada ibunya. Belum sempat bercerita dan hanya menyebutkan kata belalang saja, si ibu tiba-tiba muncul dan mengajak Laura untuk pulang. Dan di sini terjadi pertengkaran antara Karim dan Virginia, yang dimana Karim mengatakan kalau Laura tidak boleh kembali ke rumah dengan kondisi keanehan yang dialami ibunya saat ini. Dan di waktu yang sama, si kakek mencoba mendatangi kandang belalang untuk mencari anjingnya. Dan dia juga membuka salah satu bilik dari belalang tersebut. Setibanya mereka di rumah, Karim secara diam-diam memasuki kandang belalang itu, yang kemudian dia mendapati si kakek yang tadi sudah tewas. Karim sempat diserang oleh belalang tersebut, namun ia berhasil keluar. Lalu Virginia melihat Karim baru saja keluar dari kandang belalang tersebut dan menyadari bahwa rahasianya selama ini telah terbongkar. Kemudian Karim mengambil tangki bensin di mobilnya, dan pada akhirnya kandang belalang yang akan haus darah itu pun dibakar. Virginia mencoba memadamkan api tersebut, akan tetapi Karim melihat belalang itu bukannya mati, malah berkerumun dan menjadi ganas. Kemudian Karim berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri, dan Karim pun melihat belalang itu sudah berada di luar jendela. Sementara Virginia yang mendengarkan teriakan Laura dari rumah, ia pun masuk ke dalam rumah, dan dia melihat Karim sudah dibunuh oleh gerombolan belalang tersebut. Laura melarikan diri ke arah danau, di mana dia juga dikejar oleh segerombolan belalang itu, dan pada akhirnya dia bersembunyi di bawah perahu yang terbalik.
Virginia yang melihat kejadian itu pun menolong putrinya dengan menyayat tangannya dan melumuri darah ke mukanya untuk memberi isyarat pada segerombolan belalang tersebut untuk menyerangnya. Laura menyadari jika belalang yang akan haus darah itu sudah tidak menyerangnya lagi. Dia pun keluar dan menyaksikan si ibu sudah diserang oleh belalang tersebut. Setelah kejadian itu, Laura berenang menghampiri ibunya, memberi pelukan pada sang ibu. Di sini, segerombolan belalang tersebut pun sudah mati karena ibunya menenggelamkan tubuhnya ke dalam air yang kemudian diikuti oleh belalang tersebut. Film pun selesai. Di film ini nggak diceritakan ya guys gimana awal mulanya belalang ini bisa menjadi pemakan darah. Oke, sampai di sini konten kali ini. Semoga kalian suka. See you next video. Bye bye.